Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Maya Asrina, nomor peserta PPG 2016-98410041. Sebagai guru IPS di SMP Negeri 23 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video praktik pembelajaran sebagai salah satu penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan mengambil tema potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, yaitu mengenai potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, Ibu minta tolong pimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Purna. Kemana purnamanya? Sari. Ya. Yang lain tetap jaga kesehatan ya. Ya. Biar semuanya sehat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu. Masih ingat nggak yel-yelnya? Kelas 7. Bagus. Semangatnya tetap terjaga. Ya. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Waktu itu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam waktu itu apa aja? Hutan dan tambang. Benar. Sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya alamnya yang kemaritiman atau kelautan. Sebelum Ibu mulai, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian nanti akan menganalisis ya potensi sumber daya alam di Indonesia itu yang begitu besar, kemudian daerah mana persebaran perikanan itu, kemudian wilayah yang sering ada pencurian ikan atau illegal fishing, dan yang terakhir upaya dari pemerintah untuk menjaga atau melestarikan potensi ikan kita agar tetap baik. Ya, lihat dan amati gambar. Coba diamati dahulu. Gambar yang pertama menurut kalian apa? Ayo. Benar. Ikannya bagus di daerah laut kita. Gambar yang kedua. Ya, Indonesia kadang karena banyaknya ikan, di situ banyak pencurian ikan. Ya, sumber daya laut kita khususnya perikanan itu begitu berlimpah ya, sehingga sudah dari zaman dahulu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Seperti kita di sekitar pesisir barat, rata-rata nelayan, banyak nelayan. Ya, mereka mencari ikan. Daerah kita di sini yaitu Samudra Hindia ini luas kaya akan perikanan. Indonesia itu lautnya 2/3 atau 2 kali lipat dari daratan. Sangat luas kan? Ya. Luas sekali. 2 kali lipatnya, pastinya banyak potensi yang ada di dalamnya, ya. Di sini Ibu memberikan kalian LKPD, ya, dan materi tambahan
Kalian nanti akan memecahkan permasalahan, ya, lihat wilayah, apa saja potensi sumber daya laut di Indonesia, kemudian daerah persebarannya, kemudian wilayah yang rawan illegal fishing dan upaya dari pemerintah bagaimana tetap melestarikan. Ibu bagi per kelompok LKPD dan materinya. Silahkan dibaca. Jika ada yang tidak jelas boleh bertanya kepada ibu. Ini kelompok 1, kelompok 2. Yuk dibaca dulu. Silakan berkelompok. Jika ada yang tidak jelas nanti boleh ditanyakan kepada ibu. Dicari ya, biasanya ya. Ayo berkelompok.
Belum, sebentar lagi. Kelompok 2. Ada yang kesulitannya enggak? Kelompok 3. Iya. Untuk kelompok 2. Kalau petanya belum ketemu boleh cari di internet ya. Sini, ada yang nyari di depan. Sudah, kita sambil menunggu yang lain. Kelompok 1 siap? Siap. Yuk maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahmad Adi Pratama, Nurul Fadilah, dan Metasari. Materi kami akan dibacakan oleh Nurul Fadilah. Kepada Nurul kami persilakan. Potensi sumber daya laut di Indonesia. Potensi sumber daya laut di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya perikanan juga menjadi salah satu potensi terbesar yang ada di lautan kita. Indonesia menjadi salah satu negara eksportir komoditas laut dan perikanan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terpanjang kedua di dunia. Luas laut mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Dengan luas wilayah laut yang begitu luas ini, Indonesia memiliki potensi kemaritiman atau potensi sumber daya laut yang begitu besar. Dengan penghasilan sebesar 9.931. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang daerah persebaran perikanan di Indonesia. Anggota kelompok kami Mutia Maharani, Faisal, Jessica Relina, dan Ica Febrianti. Yang akan membacakan materi kami adalah Faisal. Kepada Faisal kami persilakan. Kelompok 2, daerah persebaran perikanan di Indonesia. Ikan cakalang di perairan Laut Sulawesi, Laut Arafuru. Ikan tuna di perairan Samudra Hindia, Laut Sulawesi. Ikan tenggiri di Laut Jawa. Ikan albacora di Laut Banda, Laut Arafuru. Itulah materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Daerah kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Daerah pesisir barat, persebaran ikannya apa? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa nama lain dari? Perkenalkan, nama saya Sultan Abdullah dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kelompok 1. Apa nama lain dari ikan cakalang? Ayo fokus ya. Sudah ditulis. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Baiklah, yang menjawab pertanyaan kelompok 1 adalah Jessica Relina. Kepada Jessica kami persilakan. Daerah pesisir barat, persebaran ikannya apa? Ikan tuna. Apakah benar kelompok? Benar! Baiklah, yang menjawab pertanyaan kelompok 4 Ica Febrianti. Kepada Ica kami persilakan. Apa nama lain dari ikan cakalang? Jawabannya adalah ikan cakalang seperti ikan tongkol. Apakah benar kelompok 4? Benar! Baiklah, presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Indonesia. Ikan cakalang di perairan Laut Sulawesi, Laut Arafuru. Ikan tuna di perairan Samudra Hindia, Laut Sulawesi. Ikan tenggiri di Laut Jawa. Ikan albacora di Laut Banda, Laut Arafuru. Itulah materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Daerah pesisir barat, persebaran ikannya apa? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa nama lain dari? Perkenalkan, nama saya Sultan Abdullah dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kelompok 1. Apa nama lain dari ikan cakalang? Ayo fokus ya. Sudah ditulis. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sudah. Ya. Baiklah, yang menjawab pertanyaan kelompok 1 adalah Jessica Relina. Kepada Jessica kami persilakan. Daerah pesisir barat, persebaran ikannya apa? Ikan tuna. Apakah benar kelompok? Benar! Baiklah, yang menjawab pertanyaan kelompok 4 Ica Febrianti. Kepada Ica kami persilakan. Apa nama lain dari ikan cakalang? Jawabannya adalah ikan cakalang seperti ikan tongkol. Apakah benar kelompok 4? Benar! Baiklah, presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing. Nama anggota kelompok kami Rani Ayunisa, Lintang Hidayat, dan Siva Alia. Materi kami akan dibacakan oleh Lintang Hidayat. Silakan. Wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing. Kekayaan alam kita berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah yang paling rawan dengan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafuru, Bukafuru Papua, Bukafuru di timur perairan Indonesia. Itulah materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya perkenalkan, nama saya Jessica Relina. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa negara lain ingin mencuri ikan di perairan Indonesia? Pertanyaan dari kelompok 2 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Bagus ya pertanyaan dari Jessica. Ayo didiskusikan. Ada yang masih mau ingin bertanya nggak? Nggak? Ya. Sudah? Ya. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Siva Alia. Mengapa negara lain ingin mencuri ikan di perairan Indonesia? Karena wilayah Indonesia rawan pencurian. Indonesia dari kegiatan illegal
kelompok kami Sherina Putri, Santika Junita. Hai. Merli Tania. Hai. Hai. Sultan Abdillah. Halo. Materi kami akan dibacakan oleh Santika Junita. Dipersilakan untuk Santika Junita. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan. Pertama, menghentikan fishing ilegal yang dilakukan oleh para nelayan ilegal. Ayo fokus ya. Kedua, penyediaan Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan. Kelompok kami Sherina Putri, Santika Junita. Hai. Merli Tania. Hai. Dan Sultan Abdillah. Halo. Materi kami akan dibacakan oleh Santika Junita. Dipersilakan untuk Santika Junita. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan. Pertama, menghentikan fishing ilegal yang dilakukan oleh para nelayan ilegal. Kedua, menyediakan tambak-tambak ikan. Ketiga, memberikan modal kepada para nelayan. Keempat, meningkatkan kemampuan alat pancing yang dapat memancing ikan lebih bagus. Itu tadi materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tariananda. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah sarden bentuk produksi ikan di Indonesia? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kristiani dari kelompok 3 yang bertanya dengan kelompok 4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi ikan di Kecamatan Lemang? Pertanyaan dari kelompok 3 akan kami diskusikan terlebih dahulu. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Merli Tania. Apakah sarden bentuk produktif ikan di Indonesia? Ya, sarden termasuk produk industrialisasi kelautan dan perikanan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas? Sudah. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Sultan Abdillah. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi ikan di Kecamatan Lemong? Menyediakan tambak-tambak ikan. Ya, ada ya, tambak ikannya ya. Ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah kelompok 3 apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum mendapatkan hadiah lebih semangat lagi ya. Semoga berikutnya kalian mendapatkannya ya. Belajarnya terus. Di sini ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita sekarang. Ya, Sultan. Ayo. Kesimpulan 1. Potensi sumber daya laut di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki 8.500 spesies ikan. 2. Ikan cakalang di perairan Laut Sulawesi, Laut Arafuru. Ikan tuna di perairan Sumatera, India, Laut Sulawesi. Ikan tenggiri di Laut Jawa. Ikan albacora di Laut Banda, Laut Arafuru. 4. Laut Arafuru atau Papua di timur
Misalnya, dengan meningkatkan kapasitas industri untuk ikan kaleng cakalang, sarden, tuna, udang, dan produk olahan ikan. Ya, sudah bagus. Lukman, tepuk tangan. Ini Ibu ada tugas post-test atau penilaian. Bagaimana memang sebenarnya kalian paham tidak pembelajaran kita pada siang ini ya? Coba ditulis sebentar. Silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Di sini ada satu pesan dari Ibu agar kalian tetap belajar di